warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini Senin 15 Juni 2026 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan melakukan operasi tangkap tangan terhadap 8 pelaku pembuang sampah sembarangan di kawasan Kebayoran Lama. Para pelanggar dikenakan sanksi administratif maksimal Rp500.000 yang langsung disetorkan ke kas daerah. Penindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan ibu kota. Kini Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat, semakin inklusif dengan dibukanya outlet kuliner Disability Inclusion Food atau DIF Chicken. Outlet hasil kolaborasi bersama Basnas dan PT Jakpro ini secara khusus memperkerjakan penyandang disabilitas. Program ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah dalam memberikan ruang kesetaraan dan kemandirian ekonomi. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin menjenguk W, bocah korban perundungan hingga tersetrum listrik di Taman Kramat Pulo, Menteng. Kondisi korban kini berangsur membaik dan terus mendapat pendampingan medis serta psikologis. Sesuai arahan Gubernur Pramono Anung yang menolak keras aksi perundungan, pengawasan ruang publik kini semakin diperketat oleh Satpol PP dan instansi terkait. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Buat Anda pecinta sepak bola, ada tempat khusus nih buat nonton bareng Piala Dunia 2026 dan pastinya gratis. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyediakan fasilitas khusus untuk nonton bareng Piala Dunia 2026 di fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta. Ingat ya, fasilitas ini tidak boleh mengganggu jam kerja ASN, apalagi mengganggu layanan untuk masyarakat. Usai meninjau lahan ex-BPSDM di Kuningan, Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa sejumlah BUMD dan organisasi perangkat daerah telah meminta izin untuk menggelar siaran langsung Piala Dunia. Pramono menilai jadwal pertandingan menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar laga digelar pada pagi hari seperti pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat yang merupakan waktu produktif bekerja. Problemnya adalah karena harinya jamnya itu jam orang bekerja. Yang paling penting jangan sampai kemudian mengganggu orang yang sedang bekerja. Karena jamnya adalah jam orang bekerja. Kebanyakan jam 9, jam 10, jam 11. Sehingga ini menjadi persoalan tersendiri kalau tidak dikelola secara baik. Meski menjadi persoalan jika tidak dikelola dengan baik, pada prinsipnya Pramono tetap memberikan ruang karena masyarakat dan ASN juga perlu mendapatkan hiburan dari ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Pramono juga menilai Piala Dunia kali ini memiliki daya tarik yang lebih besar. Bukan hanya sebatas persoalan olahraga di atas lapangan hijau, tapi juga dinamika geopolitik di global yang saat ini membuat turnamen menjadi semakin menarik untuk diikuti. Sementara secara pribadi, Pramono menjagokan tim Brazil untuk bisa menjuarai Piala Dunia 2026 ini. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku kasus perundungan termasuk anak-anak. Siapapun yang terlibat kasus perundungan akan kehilangan haknya sebagai pemegang kartu Jakarta Pintar atau KJP. Dalam rekaman video yang beredar, awalnya korban terlihat sedang asyik bermain bersama teman-temannya pada Minggu 7 Juli lalu. Namun secara tiba-tiba, 2 anak menghampiri dan menggotong korban hingga kemudian tersetrum serta tak sadarkan diri. Kejadian ini langsung mendapat perhatian serius dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Jadi untuk pembulian yang terjadi di Senen, karena kebetulan di CCTV-nya terlihat, saya sudah meminta untuk ini ditindaklanjuti siapapun yang melakukan pembulian di Jakarta, misalnya
dia pelajar, dan dia pemegang kartu Jakarta Pintar atau kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya. Pramono telah menginstruksikan Dinas Pendidikan serta Satpol PP untuk menyelidiki kasus secara mendalam. Sementara itu, pihak kepolisian bergerak cepat dan telah berhasil mengamankan 2 remaja yang diduga sebagai pelaku, yakni ALR berusia 17 tahun dan RM berusia 13 tahun. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Warga Jakarta, buat Anda yang tengah mencari sekolah untuk anak Anda dan tidak mendapat kesempatan di sekolah negeri, tenang ya, Anda tetap bisa mendapatkan pendidikan gratis di sekolah swasta di Jakarta. Mulai 15 Juni hingga 29 Juni 2026, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka pendaftaran program sekolah swasta gratis SPP dan uang pangkal. Ada 103 sekolah swasta dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang masuk dalam program ini. Berikut daftar sekolah swasta gratis di Jakarta. Bagi warga yang ingin mendapatkan fasilitas sekolah swasta gratis, bisa langsung melakukan pendaftaran secara offline ke tujuan sekolah masing-masing. Untuk informasi syarat lengkapnya, bisa langsung kunjungi Instagram resmi @disdikdki. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Warga Jakarta diminta tetap waspada terhadap segala perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.